Halo semua, di video kali ini saya akan membahas filter dan display data. Jadi maksudnya itu di halaman beranda ini nantinya akan ada display data. Jadi ada data yang ditampilkan di bawah sini. Nah, itu pertama kita akan mulai membuatnya. Kita ke Visual Studio Code dulu. Lalu di bagian sini di beranda.php kita ke bagian atas, bagian admin, atas lagi ya di sini. Oke. Menu satu di sini adalah menu admin. Kita tambahkan beberapa script di sini. Oke. Nah, di sini kita akan meletakkan beberapa script.
Untuk di bagian ini my input, kita tambah my input menu 1, lalu di ID my table menu 1. Jadi di sini kita tambahkan atribut yang ada di dalam tabel admin. Itu ada nomor, lalu nama, tempat lahir, copy lagi, ada tanggal lahir, alamat dan email. Ada juga telepon. Telepon dan yang terakhir itu ada status. Lalu kita cek ke bawah, di bagian ini kita kasih data 1, ini D1, ini data 1, select from nama tabelnya tabel admin, select from admin, order by nama ascending. Lalu di sini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Jadi di sini kolomnya juga kita kasih dia 8. Enam, 8. Lalu di sini kita ubah jadi D1. Ini juga D1, ini D1. Di sini kita tambahkan di sini kita ganti dengan nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, alamat. Lalu yang berikutnya ada email, telepon dan status. Telepon, lalu di sini status. Oke. Di sini kita ganti seperti ini. Lalu di sini di bagian ini my input menu 1, di bawahnya juga my table menu 1. Kita save, kita ke browser, sini sudah tampil datanya. Di sini ada kolom search tapi tidak bisa digunakan. Untuk menggunakannya kita akan coba memakai Bootstrap. Di sini saya memakai Bootstrap 4, lalu pilih yang get started, lalu kita copy yang ini. Di sini kita ke bagian atas, kita letakkan di bawah meta seperti ini. Kita save, lalu kita jalankan. Di admin kita cari Priscilia.
Oke, kalau kita ketikkan data yang lain dia tidak akan muncul. Selanjutnya kita akan membuat tampilan dinamis, display dinamis dari tabel lemari. Jadi kita ke Visual Studio Code, kita copy saja yang sudah jadi ini, mulai dari sini sampai di bawah sedikit lagi. Oke, di sini kalau kita copy, kita letakkan di menu yang kedua, di bagian My Model menu kedua di bagian sini. Kita enter dulu, enter di dalam sini, kita Ctrl V. Oke, kita sesuaikan karena tadi di bagian ini. Karena ini menu kedua, kita ganti My Input menu 2, lalu di sini juga My Table menu 2, di bawahnya My Input menu 2, lalu My Table menu 2. Karena di lemari itu dia hanya punya 2, yaitu nomor dan nama. Di sini kita hapus saja. Nomor dan nama lemari. Oke, lalu di sini nomor 1 sama dengan 1. Di sini nomor 1 plus plus. Lalu di sini hapus saja. Di sini nama lemari. Lalu di sini data satunya diganti dengan data 2. Select bintang from lemari, order by nama. Nama lemari ASC. Lalu di sini D1-nya ganti dengan D2. Variabel data 2. Di sini D1 juga diganti dengan D2. Seperti ini. Oke. Kita save dulu. Oke, coba kita jalankan. Di sini kita refresh di lemari. Oke, sudah ada. Oke, jadi juga fungsi yang pencarian di atas. Selanjutnya saya akan membuat fungsi display dinamis untuk ini fitur rak. Kita ke Visual Studio Code, kita copy saja yang ini dari sini sampai di, ya turun sedikit, terlalu banyak ya, sampai di sini. Lalu kita pastikan di bagian menu 3, di bagian sini kita enter, lalu di atas sini. Oke, kita modifikasi. Di sini menunya menu 3, lalu My Table menu 3. Untuk fitur di rak ini dia ada nama rak. Oke, ada 3. Kita tutup dulu. Ada nomor,
lalu ada nama rak, dan ID lemari. Di sini juga ada 3, nanti ada nama rak, lalu kita copy dan ini ada ID lemari. Oke, ini kita di bawah sini juga jadi menu 3. Di sini table menu 3. Ini bukan ID lemari tapi nama lemari, di bawahnya juga kita ganti. Oke, seperti ini. Di sini variabel nomor 3 sama dengan 1. Lalu di bawah sini nomor 3 plus plus. Lalu kita ini kita ganti jadi data 3. Ini juga D2 nya ganti jadi D3, data 2 nya ganti jadi data 3. Ini ganti data 3, variabel D2 nya ganti 3. Oke, lalu di mana lagi? Ya, ini select bintang from lemari, koma rak, where lemari, di ID lemarinya itu harus sama dengan rak di ID lemari. Oke, seperti ini. Oke, lihat ke bawahnya, my table menu 3 sudah. Oke, kita save all, kita jalankan. Di rak ya tadi. Oke, sudah tampil nama raknya. Sekarang kita akan buat untuk di bagian penulis. Kita ke Visual Studio Code, kita copy dulu yang ini untuk display dinamisnya. Oke, dari sini sampai di sini. Lalu di bagian menu 4 di sini, di bagian atasnya. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita ganti my input menu 4, lalu my table menu 4. Lalu kita lihat di bagian penulis ini ada berapa? 4, ada nama, tempat lain, dan sebagainya. Oke, kita beralih ke sini. Jadi ada nomor, lalu nama, tempat lahir, tanggal lahir, lalu ada alamat dan email. Lalu ada juga telepon.
Oke, seperti ini. Hapus. Jadi ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ada nama. Lalu ada tempat lahir. Agak fokus. Tempat lahir. Tanggal lahir. Alamat. Email, telepon, dan status. Oke, seperti ini. Di sini nomornya nomor 4 sama dengan 1, lalu di sini juga ganti jadi variabel data 4. Di sini select from penulis. Select from penulis, order by nama ASC. Seperti ini. Lalu di sini D4, di sini juga D4. Nomor 4++. Ini juga kita ganti semuanya jadi D4. Seperti ini kita lihat. Oke, kita ke bawah lagi. Kalau di bagian di bagian bawah sini input menu 4, lalu my table menu 4. Cukup. Kita save all. Ke browser kita refresh dulu buat penulis. Oke, sudah ada. Oke, penulisnya sudah ada. Coba kita cari. Oke. Selanjutnya untuk kita akan buat untuk penerbit. Penerbit ini ada 3, 4, 5. Jadi ada 6. Kita ke Visual Studio Code. Seperti biasa kita ambil saja yang dari sini. Ke atas ini. Kita ganti di sini menu 5. Di sini juga menu 5. Di sini ada nomor lalu nama. Ini alamat. Lalu ada kota. Lalu ada email, kota, email, telepon, dan status. Oke, di sini nomor 5 sama dengan 1. Ini juga kita ganti data 5. Ini data 5. Ini data 5. Lalu
select bintang from penerbit, order by nama. Ini nomor variabel nomor 5 plus plus. Di sini juga kita ganti jadi 5. Jadi yang pertama itu ada nomor, lalu nama. Ini alamat, lalu ada kota, dan ada juga email. Ini dihapus saja. Kota, email, telepon, dan status. Ini kita ganti dulu 5. Di bawahnya juga 5 di bawahnya. Ini. Oke. Letak ke bawah. Oke, di bagian ini input menu 5 dan my table menu 5. Cukup. Save all. Ke sini kita refresh ke penerbit ya, sudah ada. Oke. Selanjutnya untuk jenis buku, kita lihat jenis buku ini hanya ada 2, yaitu nanti akan ada nama dan nomor. Kita letakkan di sini. Oke. Untuk yang berikut ini, untuk jenis buku dia ada 2, jadi kita hapus saja yang lainnya. Ini kita ganti dulu menu 6, table menu 6. Lalu ini kita hapus karena dia cuma butuh 2. Nama, jenis buku. Lalu di sini nomor 6 sama dengan variabel nomor 6 sama dengan 1. Di sini juga kita ganti datanya. Data 6, variabel D6, variabel data 6. Di sini nomor 6, variabel nomor 6 plus plus. Ini juga. Jadi di bawahnya kita hapus saja karena tidak digunakan. Oke, seperti ini. Lalu dia select from jenis, order by nama, ASC. Oke, sudah. Ke bawah my input menu 6 dan di bawahnya lagi my table menu 6. Oke, kita save all. Kita lihat untuk jenis buku. Oke, sudah muncul. Kita coba cari jaringan. Oke, jadi ya. Selanjutnya untuk tabel buku ini cukup banyak ya. Oke, kita langsung saja ke Visual Studio Code. Ambil dari sini. Oke. Ke bagian ini. Ya, di sini ganti menu 7. Ya, di sini nanti tambah lagi ada beberapa. Kita copy ke bawah dulu. Ada judul, lalu tahun terbit,
ISBN, penulis, lalu di sini ada penerbit, ada jenis buku, dan status. Seperti ini. Lalu ini kita ganti variabel nomor 7 sama dengan 1. Sini juga variabel data 7 di sini juga. Variabel data 7. Lalu di sini jadinya seperti ini. Yang pertama itu ada judul, kita copy dulu. Berikutnya ada tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, ini tidak ada spasi, jumlah buku, lalu ada juga nama penulis, nama penerbit, nama jenis, dan juga ada status buku. Seperti ini. Di bawahnya juga input menu 7, label menu 7. Select judul, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah jumlah buku, penulis, titik nama, S nama nulis, koma, penerbit, nama, S nama penerbit, koma, jenis, titik nama, S nama jenis, lalu buku, titik status, S status buku, from buku,
koma penulis, koma penerbit, koma jenis, where, buku, ID penulis, titik ID penulis sama dengan penulis, titik ID penulis, and buku titik ID penerbit sama dengan penerbit sama dengan penerbit titik ID penerbit. Ini terlalu panjang ya, kita potong di sini. Seperti ini, lalu kita save, kita coba jalankan di browser, di buku, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat fitur display untuk tabel pengunjung. Di sini kita ke Visual Studio Code, lalu kita copy script yang ini, kita pakai yang D6 saja karena D7 itu terlalu cukup panjang ya, jadi kita pakai yang ini. Oke, lalu kita letakkan di yang 8 ini. Di bawah sini ini kita seperti ini kita ganti jadi menu 8, ini juga ganti jadi table menu 8. Sini kita copy yang ini dulu. Yang pertama ada nomor, lalu nama, itu nama pengunjung, lalu ada tempat lahir, ada juga tanggal lahir, dan ada alamat, jenis kelamin juga, alamat jenis kelamin tambah 4 lagi, 1, 2, 3, 4, tanggal lahir, lalu ada alamat, jenis kelamin, email juga, telepon, kategori, passwordnya tidak perlu ya, cukup ini saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, di sini variabel nomor 8 kita ganti yang 66 ini dengan 8. Variabel di 8. Oke. Lalu kita yang ini juga 8 plus. Yang pertama itu ada nama, lalu ada tempat lahir ya. Ini kita kopikan dulu. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nama, lalu ada tempat lahir, tanggal lahir, alamat,
jenis kelamin, email, telepon, dan juga ada kategori seperti ini. Lalu yang ini tidak kopi yang di bagian bawahnya sepertinya masih ada sisa ya. Sepertinya ada yang kurang. Oke, ini kurang ya skripnya di bawah sini. Ini ada menu 8, ini juga tabel menu 8. Oke, di sini untuk query-nya kita pakai select from pengunjung, order by nama. Oke, cukup. Kita save all, kita lihat di sini di pengunjung. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk display peminjaman, kita ke Visual Studio Code, kita ambil script yang ini. Oke, dari sini sampai di scriptnya itu di bawah sini, sedikit turun, terlalu banyak. Oke, di sini kita copy. Oke, di sini enter dulu, baru di dalam sini kita masukkan. Selanjutnya di sini my input menu kita ganti 9, my table menu juga kita ganti dengan 9. Lalu di sini ada nomor, lalu tanggal pinjam, karena ada tanggal pinjam pastinya ada tanggal kembali. Jadi di sini kita pakai yang ini saja, tanggal kembali. Setelah tanggal kembali ada pengunjung dan status. Pengunjung dan status. Oke, pengunjung status lalu diserahkan dan diterima. Diserahkan oleh siapa dan dia diterima oleh siapa. Serahkan, diterima. Seperti ini hapus saja. Jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita ganti nomor 9 sama dengan 1. Di sini dulu kita ganti semua yang 8. Berakhiran 8 itu kita ganti dengan 9. Lalu nanti select from pinjam, pengunjung, order by tanggal pinjam, descending, tanggal pinjam. Oke. Lalu di sini kita ganti 9++, begitu juga dengan yang di bawah sini. Yang pertama ada tanggal pinjam, dan yang ketiga ada tanggal kembali. Pengunjung dan status. Diserahkan, lalu yang ini diterima. Diterima. Oke, ini hapus saja. Yang ini yang 8
kita ganti dengan 9, ini juga ganti dengan 9. Oke, satu lagi lewat ini, lalu kita ke bawah, my input menu, menunya menu 9, lalu my table menu 9. Cukup, kita save all, kita ke browser, kita cek, kita refresh dulu di peminjaman. Warning, ada warning undefined array key pengunjung in. Kita cek, di sini pengunjung, ada yang salah, pengunjung itu tidak ada, jadi ini hanya ada tanggal pinjam, tanggal kembali, lalu bukan pengunjung ya, tapi nama, lalu status diserahkan dan diterima. Oke, kita save all, kita cek ke browser. Oke, ke peminjaman. Oke, sudah jadi seperti ini. Di sini kita cek mulai dari admin, ready, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, dan peminjaman. Di sini status 1 itu menerangkan aktif dan 0 itu nanti akan menerangkan tidak aktif. Jadi kita ke Visual Studio Code dulu. Di sini kita hapus dulu. If kurung if ini variabel D1 nya status itu tutup kurung sipur, ini 1 tutup kurung, tutup kurung, spasi kurung kurang buka, kita enter. Ini jadi kalau 1 maka dia bernilai aktif, lalu di sini jika tidak maka dia bernilainya tidak aktif. Seperti ini, lalu titik koma di seperti ini. Kita coba save all, kita ke sini, refresh halaman admin. Oke, jadi kalau tadi 1 maka dia bernilai aktif. Coba kita cek di lemari, tidak ada, cukup jelas. Untuk penulis di sini ada, jadi penulisnya itu aktif, penulisnya itu masih aktif atau tidak. Oke, jadi di sini di bagian penulis kita cari dulu, kita copy memang mulai dari sini. Kita cari ke penulis, lemari, select from, ya di sini statusnya kita hapus. Oke, ini D1 nya ganti D4, aktif tidak aktif, kita save. Kalau kita cek di penulis, oke, sudah seperti ini. Kita lihat di penerbitnya juga sama, ada statusnya.
Tarik ke bawah. Oh ini. Seperti ini D5. Kita save all. Kita lihat di browser, di Norbit. Oke. Untuk jenis buku cukup jelas. Lalu buku. Di sini jumlah bukunya ada 2. Untuk statusnya kita ganti dengan tersedia dan tidak tersedia. Oke. Di tabel apa tadi? Tabel buku. Oke, turun ke bawah lagi. Oke, ini kita hapus dulu. Ini status buku. Ini satu itu tersedia. Lalu yang kedua itu kalau 0 artinya tidak tersedia. Ini dia 7. Oke, kita save all. Kita cek. Oke, di buku di sini sudah tersedia. Oke. Lalu di pengunjung cukup jelas. Jadi untuk status pada bagian peminjaman itu kita bukan menggunakan if else tapi kita menggunakan switch. Jadi dari sini kita enter. Lalu di sini kita enter lagi. Ininya kita hapus ya. Hapus saja. Sabar, di sini ada tanda tanda itu, enter di bawah. Ini dihapus. Lalu sini kita variabel status kita pakai STTS itu sama dengan variabel D kurung siku itu status di koma enter. Kita pakai switch dari variabel status ini ya. Jadi kalau case-nya itu 0, maka dia artinya belum diserahkan. Belum diserahkan. Seperti ini di koma. Lalu break. Lalu case 1 titik koma dia sudah diserahkan, titik koma break. Lalu case 2 sudah dikembalikan. Break. Lalu untuk case 3 itu ada dibatalkan. Break. Kalau semua kondisi itu tidak, maka bukunya itu hilang ya. Jadi defaultnya hilang. Seperti ini.
seperti ini. Lalu coba kita save all ke browser, kita cek. Ini kan kita refresh dulu. Syntax error di 533 ya, error guys. 533. Ini save all. And find it. Oke, ini dia 9. Jadi statusnya itu belum diserahkan. Statusnya oke, seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Nah, di sini kita untuk fokusnya kita di tabel peminjaman. Jadi kita ke Visual Studio Code dulu. Di bagian sini enter. Ini kita hapus dulu, tunggu, ini kita hapus. Ini ya. Seperti ini. Lalu kita klik variabel ida di sini adalah ID admin ya, sama dengan variabel d lalu kurung siku, diserahkan. Variabel data sama dengan MySQLi array query seperti ini. Variabel konektor, koma, select from admin where ID admin like variabel ida seperti ini. If kurung my SQLi ini variabel data besar dari 0. Seperti ini. Lalu save all, terlihat di peminjaman. Undefined variabel D 543
Ini D9. Kita save. Kita coba lihat. Oke. Jadi tadi admin diserahkan itu di admin siapa? Nomor 1 itu adminnya Kiara. Lalu kita ubah yang mau yang diterima ini. Di sini kita ganti jadi diterima. Save all. Kita testing di sini di peminjaman. Oke, sudah jadi ya. Jadi dia statusnya belum diserahkan. Nanti dia akan diserahkan oleh Kiara dan juga diterima oleh Kiara. Di sini di aksi saya mau menambahkan detail di sini. Oke, jadi dimana kalau kita mengklik detail, maka dia akan menampilkan ke suatu halaman yang berisi detail dari transaksi peminjaman yang dilakukan di perpustakaan ini. Namun untuk detail ini akan dibuat di video-video selanjutnya. Di sini masih ada satu masalah. Di tabel buku pasti akan muncul pertanyaan bahwa buku-buku ini akan diletakkan di rak mana. Di sini di tabel buku kita klik structure, lalu kita tambahkan sebuah tabel baru. Setelah after ID jenis buku kita klik go. Di sini kita isikan ID rak. Kita ubah dulu ya. Ini ID rak integer, kita centang di 0, baru kita save. Kita juga harus merubahnya di Visual Studio Code untuk tampilannya nanti ya. Jadi kita di sini di atasnya lagi di buku. Oke, di sini di bawah jenis buku ini kita buat sebuah kolom, namanya adalah rak. Kita tambahkan. Oke, lalu di bawah ini nama jenis kita tambahkan juga ID rak, select judul ID rak.
Di sini eh, saya salah ya. Jadi seharusnya ini kita kopikan dulu. Ini nama jenis seperti ini. Lalu ini ID rak dihapus seperti ini. Kita save. Begitu jalankan lagi di buku, sudah. Jadi rak 1 tadi itu namanya, nama rak dari kode 1 dari ID rak 1 adalah S01. Berikutnya untuk tambah data. Tambah data di sini kita perlu membuat satu kolom lagi untuk menambahkan rak. Jadi kita tutup dulu, kita ke Visual Studio Code. Di sini di bagian tambah data untuk buku kita copy saja yang ini. Di jenis buku kita taruh 2 sini. Kita ganti nama rak. Lalu ini ID rak. Select ini D4. Select from rak, order by nama rak. Lalu di sini D4 ini name-nya ID rak. Lalu yang ini nama rak. Oke. Di sini kita save all. Di sini kita refresh. Lalu di buku kita tambah data. Di sini sudah ada ya. Ada error di online 985. Kita cek dulu 985. Ini D4 ya. Kita save. Kita coba cek buku lalu tambah data. Oke, sudah jadi. Kita tutup. Jadi ini sudah jadi ya kawan-kawan itu semua yang kucintai. Oke. Dan di sini untuk profil rasanya tidak pas kalau kita menambahkan data untuk nama perpus sampai dengan kepala, itu kurang cocok ya. Jadi kita hilangkan saja tambah data untuk bagian profil ini. Kita ke Visual Studio Code seperti biasa. Kita ke atas ya, bagian profil. Oke. Jadi di sini ini kita hapus saja karena dia tidak menambahkan data. Dia hanya ubah profil seperti ini. Ini kita ke bawah. Oke, di bagian ini kita tidak pakai, jadi kita hapus saja. Oke, hapus. Kita save, kita jalankan. Oke, jadi ini untuk ubah profil akan dibuat di video-video selanjutnya. Dan ini sudah bisa ya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.